Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama kami dari kelompok 3, kami akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Faradina Basmala, Bapak Ardi Nursodik, dan Ibu Jesi Wailan Arum. Tentunya bersama Bapak Fasilitator, Bapak Husnul Mubarok, dan pengajar praktik, Bapak Ahmad Saiful dan Bapak Ade Badrutama. Tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah, lingkup sekolahnya, dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal yang dimiliki serta strategi pemanfaatannya. Yang pertama adalah modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, pengawas, tenaga kependidikan, komite, wali murid, masyarakat, dan alumni. Strategi pemanfaatannya yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah aktif dan inovatif membuat program untuk memajukan sekolah, memfasilitasi peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, mengoptimalkan peran sekolah dalam tupoksinya, dan aktif dalam kegiatan organisasi. Guru memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, aktif dalam kegiatan organisasi KKG, MGMP, dan PGRI, melaksanakan pengembangan diri, dan menjadi tutor dengan rekan guru lainnya. Murid aktif mengikuti perlombaan sesuai dengan minat dan bakatnya, melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran, dan menjadi tutor sebaya sesama murid. Pengawas mengevaluasi kualitas pembelajaran melalui kegiatan supervisi, memberikan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru, memberikan pelayanan berupa coaching supervisi akademik, tenaga kependidikan, mengelola administrasi dan operasional sekolah. Masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, misalnya santunan anak yatim, KKN, PPL, dan lain-lain. Komite atau wali murid mewakili seluruh orang tua peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau saran kepada pihak sekolah, mendukung dan berpartisipasi dalam program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah, mengkontrol dan mengevaluasi program kerja sekolah. Alumni membangun komunikasi positif sesama alumni, saling memberikan informasi yang bermanfaat, misalnya dalam membangun koneksi, jaringan, atau berbagi pengalaman. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu tata tertib sekolah, keyakinan kelas, norma masyarakat, K3S, KKG atau MGMP, PGRI, komunitas belajar, OSIS atau MPK, dan akses media sosial. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata tertib sekolah, menanamkan jiwa disiplin dan kesetaraan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, norma masyarakat, menumbuhkan kesadaran diri dalam diri warga sekolah dan masyarakat tentang batasan-batasan dalam bersikap serta bermasyarakat yang baik. Yang ketiga, keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas agar menumbuhkan jiwa bertanggung jawab dan disiplin positif pada diri siswa. Yang keempat, K3S, sebagai wadah berkolaborasi dalam pengelolaan manajemen sekolah. Strategi pemanfaatan berikutnya adalah KKG atau MGMP, memfasilitasi guru-guru untuk berkolaborasi dan berbagi terkait strategi pembelajaran. PGRI sebagai wadah berinteraksi antar guru untuk menjalin solidaritas. OSIS atau MPK sebagai wadah organisasi siswa untuk menyalurkan aspirasi dan ide, mengembangkan bakat kepemimpinan siswa. Komunitas belajar sebagai wadah berbagi dan berkolaborasi dengan sesama guru, dan media sosial sarana belajar dan mempermudah komunikasi sosial serta saling bertukar informasi. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang pertama, bangunan terdiri dari ruang guru,
ruang kelas, perpustakaan, lab komputer, kantin, tempat ibadah, dan lapangan. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Bangunan, menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang tersedia di sekolah dengan baik. Memfasilitasi kegiatan KKG atau MGMP di sekolah. Lalu modal fisik berikutnya adalah infrastruktur dan sarana atau prasarana yang terdiri dari saluran air, pembuangan jalan, dan lain-lain. Jaringan komunikasi dan internet, infokus, komputer, laptop, printer, dan speaker. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Infrastruktur atau sarana prasarana. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan inovatif menggunakan peralatan yang tersedia di sekolah. Merawat dan memanfaatkan peralatan yang tersedia di sekolah dengan sebaik-baiknya. Mengoptimalkan penggunaan peralatan pendukung pembelajaran dengan baik. Dan memberikan edukasi terhadap sesama guru tentang penggunaan peralatan teknologi yang terdapat di sekolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat adalah modal lingkungan atau alam, yaitu taman sekolah dan kebun sekolah. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, taman sekolah. Memanfaatkan secara optimal taman sekolah untuk memperindah lingkungan sekolah sebagai sumber udara yang bersih dan menyediakan tempat untuk kegiatan belajar murid di luar ruangan. Yang kedua adalah kebun sekolah sebagai sumber belajar murid dan sebagai kegiatan berwirausaha budidaya tanaman. Yang kelima adalah modal finansial yang terdiri dari dana BOS, koperasi atau kantin sekolah, kebun sekolah, kas kelas, dana sosial, dan dana dari pihak ketiga atau sponsor. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Dana BOS, memanfaatkan secara optimal dana BOS untuk kelancaran operasional dan berkelanjutan proses pendidikan. Kebun sekolah, memanfaatkan kebun sekolah sebagai sumber wirausaha. Koperasi dan kantin sekolah, memanfaatkan koperasi dan kantin sekolah sebagai salah satu pendapatan sekolah. Dan kas kelas, membiayai kebutuhan dan kegiatan kelas dalam mendukung aktivitas siswa secara langsung. Strategi pemanfaatan berikutnya adalah dana sosial, mendukung kegiatan sosial untuk murid, guru, maupun warga sekolah yang lainnya. Dana dari pihak ketiga atau sponsor, merancang program sekolah yang memiliki daya tarik sponsor, memanfaatkan dana sponsor untuk mendukung program sekolah. Yang keenam, modal agama dan budaya. Yang pertama, guru pendidikan agama Islam yang kompeten. Yang kedua, kegiatan pembiasaan positif keagamaan. Yang ketiga, guru praktisi seni. Dan yang keempat adalah pencaksilat. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Guru pendidikan agama Islam yang kompeten. Guru pendidikan agama Islam mengajarkan baca tulis Al-Quran. Kegiatan pembiasaan. Guru dan murid mengikuti kegiatan pembiasaan. Guru praktisi seni menyediakan keahlian khusus dalam bidang seni serta menginspirasi kreativitas dan apresiasi seni di kalangan siswa. Pencaksilat sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Yang ketujuh, modal politik. Status sekolah negeri, status sekolah penggerak, kerjasama dengan instansi lain seperti puskesmas, kepolisian, LIPI, dan lain-lain, wali murid yang memiliki wewenang. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Status sekolah negeri, membuat banyak program unggulan yang bersaing dengan sekolah lainnya termasuk sekolah swasta. Kerjasama dengan instansi lain, membuat program kerjasama dengan instansi lain yang mendukung kegiatan sekolah. Misalnya, screening kesehatan oleh puskesmas, penyuluhan anti-bullying oleh kepolisian, dan penyediaan fasilitas belajar yang mendukung oleh LIPI. Status sekolah penggerak, menjadi sekolah percontohan untuk sekolah lainnya. Kerjasama dengan wali murid, bekerja sama dengan wali murid yang dapat mendukung kelancaran pada program sekolah. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah sebagai berikut. Ekosistem sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi.
termasuk guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas. Pemimpin ideal di sekolah harus mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada, seperti pengetahuan, fasilitas, dan hubungan sosial untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan produktif. Sebagai pendidik, kita diharapkan terus berinovasi, membangun kolaborasi, dan menginspirasi siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Berikut ini adalah tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi yang kelompok kami berikan. Yang pertama, contoh pembiasaan dari modal agama yang dapat dimanfaatkan di sekolah dari Ibu Dian kelompok 1. Yang kedua, bagaimana kebun di sekolah dapat dimanfaatkan di sekolah dan berapa hasil pendapatannya dari Bapak Haryanto kelompok 2. Yang ketiga, masyarakat yang terdapat pada modal manusia dimanfaatkan seperti apa? Apakah sebagai tokoh atau sebagai yang lainnya? Oleh Bapak Dedin dari kelompok 1. Dan yang keempat, sharing terkait pembelajaran PKWU di sekolah Budian dulu oleh Ibu Dian kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.